Bangun banget leadership loh teman-teman. Mana ada, jarang banget perusahaan yang memang leadershipnya aja diatur gitu. Online diatur, marketing diatur, apalagi omset diatur. Ini leadershipnya yang diatur. Coba teman-teman, ini leadershipnya diatur. Jadi orang-orang yang berpenghasilannya tuh berjuta-juta ya atau bermiliar-miliar, semuanya rendah hati. Makanya itu yang paling keren banget menurut aku, perusahaan tuh udah syariah, soleh ya kan, duitnya banyak, terus juga bisa membantu seluruh masyarakat untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru. Nah, teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, ini saatnya buat teman-teman join di sini karena semuanya juga belajar. Dan ini nggak susah, semuanya diajarkan loh. Nggak ada loh perusahaan yang ngajarin teman-teman dengan gratis, nggak ada loh. Dan di sini diajarkan semuanya, leadership, marketing tools, online, semuanya diajarkan. Masuk ke apa namanya tuh, kayak ke ruangan officer, apa sih, atasan officernya lagi gitu, terus ketemu sama manajernya, namanya tuh Mr. Oliver. Dan beliau tuh baik banget sih, kalau menurut aku baik banget. Jadi beliau tuh warga asing juga tapi baik banget. Makanya yang pas aku resign juga dia suka nanya, Dini kenapa resign, karena kita udah deket banget gitu. Sampai segitunya teman-teman. Nah, yang teman-teman sekarang masih jadi karyawan ya, atau mungkin juga di sini ada teman-temanku juga di perusahaan yang lama, halo. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa kalau hari ini memang sedang jadi karyawan, sedang berada di perusahaan orang lain, tapi kita bisa membangun investasi loh gitu. Jadi sambil karyawan bisa membangun investasi. Karyawan boleh, tapi mengubah keadaan harus teman-teman. Kita nggak boleh selamanya jadi karyawan. Kenapa? Karena usia itu akan berkurang. Terus kesehatan akan berkurang. Terus anak-anak kita akan semakin tambah gede lagi. Makanya kita harus membutuhkan satu perusahaan, satu aset yang memang bisa menghasilkan uang saat kita tidak bekerja. Dan itu yang harus kita bangun teman-teman. Hai teman-teman aku di perusahaan yang lama. Leadership, marketing tools, online, semuanya diajarkan. Bahkan teman-teman tuh difasilitasi, apapun yang teman-teman inginkan difasilitasi. Teman-teman ingin menyalurkan bakat hobi seperti nyanyi, desain, teman-teman bisa masuk ke komunitas YouTubers Community. Jadi ada satu komunitas yang memang konsen di nano influencer atau benar-benar konsen di YouTubers atau di medsosnya ini. Jadi teman-teman bisa membuat video sendiri, terus tapi diajarkan public speaking, terus diajarkan copywriting, diajarkan cara membuat konten. Pokoknya teman-teman bisa banyak banget hal yang dipelajari dari sini. Jadi benar-benar kayak inilah tempatnya. Kalau misalkan teman-teman dulu sekolah, ya kan? Dulu sekolah, setelah bekerja pasti beda banget. Nah, kalau teman-teman masuk di sini, ya semuanya sama. Leadershipnya dibangun. Pokoknya ini keren banget ya perusahaannya, teman-teman harus join banget. Cepetan deh klik link di bawah ini supaya teman-teman nggak kepo lagi. Bisnis apa sih? Aku harus bisnis apa gitu ya. Apalagi sekarang zamannya corona, semua orang di PHK. Ini PHK, itu PHK, semua PHK. Dan teman-teman ini saatnya teman-teman buat jadi pengusaha. Tapi pengusaha yang memang tidak harus mengeluarkan banyak modal. Mungkin teman-teman harus banget digabung, kalau enggak tuh rugi banget, bener deh rugi banget. Nah, uniknya lagi teman-teman, kalau misalnya sekarang lagi bekerja ya, apa sih teh, aku kan lagi kerja, aku tuh aku tuh jiwanya karyawan banget. Gak apa-apa, dulu aku juga pernah jadi karyawan gitu. Aku menikmati kerja aku jadi karyawan gitu. Tapi kan suatu ketika aku pengen dapetin penghasilan yang lebih gitu. Nah, untuk mendapatkan penghasilan lebih, ya kalau bukan dari bisnis yang lain, ya
kenapa enggak gitu, karyawan tapi sambil memiliki bisnis gitu. Teman-teman, lebih baik bersusah-susah mengubah keadaan daripada bersusah-susah dalam keadaan. Bener nggak? Jadi kita harus terus mengubah kehidupan ini lebih baik lagi kan. Aku dulu pernah loh jadi karyawan. Jadi setelah aku handle satu perusahaan yang keren banget dan ownernya juga udah baik banget. Pokoknya ya kalau ada di sini ya, aduh, makasih banget loh Pak. Dulu tuh aku benar-benar belajar banget dari Bapak, dari semua perusahaan, dari teman-teman juga. Aku banyak belajar banget mengenai operasional, pokoknya mengenai literatur bisnis. Aku banyak belajar banget. Setelah itu ya kenapa aku waktu itu resign? Ya waktu itu aku resign karena aku ingin melanjutkan studiku. Jadi benar-benar karena memang aku handle-nya operasional dan kebanyakan tuh handle sistem ini ya, sistem operasional, dan memang kan cabangnya banyak banget tuh, tugasnya juga banyak banget. Jadi aku tuh ingin menghabiskan banyak waktu dan ingin waktu aku dihabiskan untuk studi gitu. Tapi setelah ingin melanjutkan S2 waktu itu, maka aku pulang kan ke rumah. Abis pulang ke rumah, mama tuh selalu nggak mau gitu anaknya tuh jadi wirausaha gitu. Kayak wirausaha, kalau wirausaha kan awal-awalnya tuh kayak pengangguran. Wirausaha sama pengangguran tuh beda tipis, bener gak sih? Kalau di rumah aja, persepsi orang dulu nih ya. Makanya dari dulu tuh, udahlah kak kerja aja gitu, Nah, kebetulan waktu itu di depan rumah itu, bukan di depan rumah ya, maksudnya di depan komplek rumah itu, maksudnya di depan kampung rumah itu, saya kan rumahnya di kampung kan, di depannya itu ada satu pabrik besar banget, satu perusahaan besar banget, perusahaan dari Taiwan, dan itu memang gede sih kalau menurut aku ya, gede banget. Jadi memang setelah aku analisa ya, perusahaan ini juga ada di Taiwannya, jadi itu cabangnya gitu, dari Taiwan, jadi kayak produksi Nike dan lain-lain, pokoknya kan itu sekelas itu ya, gede banget itu. Makanya aku waktu itu dalam hati aku ya, aku nggak mau loh jadi karyawan, tapi nggak apa-apa deh. Aku kan suka analisa nih teman-teman. Jadi dulu tujuan aku masuk ke PT tersebut, aku pengen analisa sistemnya. Jadi lucu banget kan. Jadi aku pengen analisa sistemnya. Yaudah nggak apa-apa, aku jadi karyawan. Nah waktu itu jadi aku masuklah ke bagian divisi office perusahaan tersebut, dan aku merasakan gimana sih bekerja di perusahaan asing gitu ya. Gimana ceritanya jadi karyawan yang harus absensi, terus juga harus kan itu bahasanya asing semua, jadi benar-benar kita tuh kayak damn gitu, ini kan negara kita sendiri bro gitu, tapi kan kita harus taat sama bos kita. Waktu itu aku pernah loh berantem, jadi waktu itu aku berantem sama atasan aku. Jadi di situ tuh nggak ada leadership teman-teman, jadi kalau misalkan bos yang salah, tetap aja yang salahin tuh bawahannya gitu. Jadi pribumi tuh kayak nggak semua perusahaan ya, tapi di perusahaan yang kemarin yang sudah aku ini tuh, jadi intimidasinya tuh ini banget deh gitu. Jadi pribumi tuh ya udah di bawah yang punya ini gitu. Padahal jabatannya cuman apa gitu, tapi karena mereka warga negara asing, jadi lebih dihormati gitu. Nah waktu itu aku berantem pernah. Jadi waktu itu bukan berantem sih, ya aku nggak salah gitu, dan aku orangnya kalau nggak salah ya udah aku pertahanin. Mau dia bos, mau dia owner, aku tetap maju gitu. Nah waktu itu aku sampai bilang, enggak lah, aku pertahanin argumentasi gitu. Nah si atasannya itu nggak terima, sampai dia bilang gini, bosnya itu aku atau kamu gitu, sampai gitu. Terus aku nggak jawab dong, aku sampai bilang, aku cuma diem aja. Habis itu dalam hati aku nggak bisa kayak gini gitu. Mana ada gitu, itu orang asing selalu benar, nggak ada. Kalau dianya nggak profesional dalam kerja, tetap aja itu salah gitu. Karena itu yang diajarkan dulu kan di perusahaan sebelumnya gitu. Dan aku juga pernah dalam posisi eksekutif gitu, eksekutif tapi nggak pernah kayak gitu ke bawahan gitu. Nah dari situ aku
gila ini perusahaan kok kayak gini banget ya gitu. Dan setelah aku beberapa bulan sih, cuma beberapa bulan di situ, dan aku analisa kan semua, dari semua produknya, dari semua analisa keuangannya, dari semua kebijakannya, parah banget ya pokoknya di situ jadi karyawan tuh bener-bener makan hati banget deh gitu. Makanya dari situ tuh udah deh, pulang kerja tuh aku paling males, diteleponin lagi. Jadi karena aku tuh ngeyel ya dulu tuh, jadi bener-bener kalau misalkan ada sesuatu tuh, kalau mau itu mister kayak mau itu miss, mau itu anaknya owner juga tetap aja aku paling nggak suka kayak gitu. Kalau aku bener ya aku lanjutin sampai waktu itu aku masuk ke kayak ke ruangan officer, atasan officernya lagi gitu, terus ketemu sama manajernya, namanya tuh Mr. Oliver, dan beliau tuh baik banget sih, kalau menurut aku baik banget. Jadi beliau tuh warga asing juga tapi baik banget. Makanya yang pas aku resign juga dia suka nanya, Dini kenapa resign, karena kita udah deket banget gitu. Sampai segitunya teman-teman. Nah, yang teman-teman sekarang masih jadi karyawan ya, atau mungkin juga di sini ada teman-temanku juga di perusahaan yang lama, halo. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa kalau hari ini memang sedang jadi karyawan, sedang berada di perusahaan orang lain, tapi kita bisa membangun investasi loh, gitu. Jadi sambil karyawan bisa membangun investasi. Karyawan boleh, tapi mengubah keadaan harus teman-teman. Kita nggak boleh selamanya jadi karyawan. Kenapa? Karena usia itu akan berkurang. Terus kesehatan akan berkurang. Terus anak-anak kita akan semakin tambah gede lagi. Makanya kita harus membutuhkan satu perusahaan, satu aset yang memang bisa menghasilkan uang saat kita tidak bekerja. Dan itu yang harus kita bangun teman-teman. Hai teman-teman aku di perusahaan yang lama. Oke teman-teman, mungkin itu makanya teman-teman harus banget join di perusahaan ini. Oke guys, see you next video. Jangan lupa untuk klik link di bawah ini ya. Kalau kamu suka videonya, boleh share. Bye-bye. Hai guys, aku Dunia. Untuk menonton video selanjutnya, kamu bisa banget untuk subscribe dan juga like dan share. Dan juga komen ya di bawah, kira-kira video apa yang akan aku buat selanjutnya. Jangan lupa untuk add Instagram aku di ad_2 kali Dinia. Dinia.haya. Terima kasih.